Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kami akan membacakan sejarah singkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kita teringat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah gurunya para wali, termasuk hasil karyanya yaitu kitab. Karena kitab kuning inilah yang menjadi dasar pedoman warga Nahdliyin. Ikuti jejak saya terus. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang sejarah Islam, kita teringat sosok ulama yang besar, dikenal di mana-mana. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namun sebelumnya kami mohon saran, kritikan dan juga dukungannya, terutama para alim, para sepuh, dan juga para ahli sejarah Islam, agar kami dalam membacakan sejarah singkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendekati kebenaran. Dan juga permohonan maaf barangkali dalam kami membacakan sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada kalimat atau ucapan yang tidak pas. Kami mohon sarannya agar kebenaran sejarah ini bisa dinikmati sepanjang masa oleh generasi-generasi penerus, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah ulama yang menjadi panutan untuk kita semua. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibnul Imad menyebutkan bahwa nama lengkap Syekh ini adalah Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Janaki Dausat bin Abi Abdillah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzzi bin Abdullah Al-Hims bin Al-Hasan Al-Mutsana bin Hasan Al-Mujtaba bin Ali bin Abi Thalib. Ada dua riwayat sehubungan dengan tanggal kelahiran Al-Haus Al-A'zam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Amoli. Riwayat pertama yaitu bahwa beliau lahir pada tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah. Kemudian riwayat yang kedua menyatakan bahwa beliau lahir pada tanggal 2 Ramadan 470 Hijriah. Memang sedikit berbeda dalam hari. Namun riwayat kedua lebih dipercaya oleh ulama silsilah Syekh Abdul Qadir, bersumber dari khalifah keempat Sayyid Ali Al-Murtadha, melalui ayahnya sepanjang 14 generasi dan melalui ibunya sepanjang 12 generasi. Syekh Sayyid Abdurrahman Jami' memberikan komentar mengenai asal-usul Al-Haus Al-A'zam sebagai berikut. Ia adalah seorang sultan yang agung yang dikenal sebagai Haus Al-A'zam. Ia mendapat gelar Sayyid dari silsilah kedua orang tuanya, Hasani dari sang ayah dan Husaini dari sang ibu. Silsilah keluarganya adalah sebagai berikut. Silsilah dari sang ayah atau Hasani, Syekh Abdul Qadir bin Abu Shalih bin Abu Abdillah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad Al-Akbar bin Dawud bin Musa Ats-Tsani bin Abdullah Tsani bin Musa Al-Jaun bin Abdullah Mahdi bin Hasan Al-Mutsana bin Hasan Mujtaba bin Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian silsilah dari ibunya atau Husaini, Syekh Abdul Qadir binti Ummul Khairil Fatimah binti Abdullah Atta bin Mahmud bin Kamaluddin Isa bin Abi Jamaluddin bin Abdullah Sam'i Az-Zahid bin Abu Alauddin bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Jafar Al-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin bin Abu Abdillah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat mudanya, usia beliau 18 tahun, ia sudah meninggalkan kota Jilan menuju ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1095 Masehi. Di Baghdad, beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abu Khattab, Abu Husain Al-Far'a, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimi. Beliau menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Muharrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Az-Zaj menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengelola sekolah itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian beliau bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang-orang yang bertobat setelah mendengar nasihat. Banyak pula orang yang bersimpati kepada beliau kemudian mau datang menimba ilmu di sekolah tersebut, hingga sekolah tersebut tidak mampu menampung karena jumlah yang ingin belajar sungguh sangat banyak. Al-Jaba'i berkata bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata kepadanya, "Tidur dan bangunku sudah diatur. Pada suatu saat dalam dadaku timbul keinginan yang kuat untuk berbicara. Begitu kuatnya sampai aku merasa tercekik jika tidak berbicara. Dan ketika berbicara, aku tidak dapat menghentikannya. Pada saat itu ada 2 atau 3 orang yang mendengarkan perkataanku. Kemudian mereka menghabarkan apa yang aku ucapkan kepada orang-orang. Dan mereka pun berduyun-duyun mendatangiku di Masjid Bab Al-Halbah karena tidak memungkinkan lagi aku dipindahkan ke tengah kota dan dikelilingi dengan lampu. Orang-orang tetap datang di malam hari dengan membawa lilin dan obor hingga memenuhi tempat tersebut. Kemudian aku dibawa keluar kota dan ditempatkan di sebuah musola. Namun orang-orang tetap datang kepadaku dengan mengendarai kuda, unta, bahkan keledai dan menempati tempat di sekelilingku. Saat itu hadir sekitar 70 orang para wali radhiyallahu anhum. Dalam beberapa manuskrip didapatkan bahwa Syekh Abdul Qadir berkata, "Sebuah suara berkata kepadaku saat aku berada di pengasingan diri, kembali ke Baghdad dan ceramailah orang-orang. Aku pun ke Baghdad dan menemukan para penduduknya dalam kondisi yang tidak aku sukai, dan karena itulah aku tidak jadi mengikuti mereka. Sesungguhnya, kata suara tersebut, mereka akan mendapatkan manfaat dari kebenaran dirimu. Apa hubungannya mereka dengan keselamatan agamaku, keyakinanku?" tanyaku.
Kembali ke Baghdad dan engkau akan mendapatkan keselamatan agamamu, jawab suara itu. Aku pun membuat 70 perjanjian dengan Allah. Di antaranya adalah tidak ada seorang pun yang menentangku dan tidak ada seorang muridku yang meninggal kecuali dalam keadaan bertaubat. Setelah itu aku kembali ke Baghdad dan mulai berceramah. Beliau Asy-Syaikh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki banyak karya yang beliau buat menjadi kitab-kitab yang pada zaman itu telah menjadi kitab-kitab yang wajib dimiliki oleh alim ulama dan tasawuf atau ahli irfan karena memiliki makna yang dalam tentang ma'rifatullah, tafsir, fikih, dan usuluddin. Beberapa hasil karya beliau adalah kitab. Di antara kitab-kitab beliau yang pertama Tafsir Al-Jilani, kemudian yang kedua Al-Huyyah li Talibi Tariqil Haq, kemudian yang ketiga Futuhul Ghaib, yang keempat Al-Fat Ar-Rabbani, kemudian yang kelima Zala Al-Khawatir, yang keenam Sir Al-Asrar, kemudian yang ketujuh Asral Al-Asrar, yang kedelapan Malfuhat, kemudian yang kesembilan Khamasatu Asyara Maktuban, yang kesepuluh Ar-Rasul, yang ke-11 Ad-Diwan, yang ke-12 adalah Sholawat wal Aurad, yang ke-13 Yawaqitul Hikam, kemudian yang ke-14 Jala Al-Khotir, yang ke-15 Amrul Mukarram, kemudian yang ke-16 Usul As-Soba, kemudian yang ke-17 Mukhtasar Ulumuddin. Selain kitab-kitab yang saya bacakan di atas, masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang berisikan manaqib ataupun kumpulan doa, hiris, dan masih banyak lagi. Pada tahun 521 Hijriah bertepatan dengan tahun 1127 Masehi, beliau mengajar dan berfatwa dalam sebuah madhab pada masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun Syekh Abdul Qadir menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di padang pasir Irak, dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. Selain itu, beliau memimpin madrasah dan ribat Al-Baghdad yang didirikan sejak tahun 521 Hijriah sampai wafatnya beliau pada tahun 561 Hijriah. Madrasah itu tetap bertahan dengan dipimpin anaknya yang bernama Abdul Wahab, yaitu pada tahun 552 sampai 593 Hijriah atau bertepatan dengan 1151 sampai dengan 1196 Masehi. Kemudian diteruskan anaknya lagi yang bernama Abdussalam, yaitu pada tahun 611 Hijriah sampai dengan 1214 atau bertepatan dengan 1214 Masehi. Juga dipimpin anak yang lainnya, yaitu anak kedua Syekh Abdul Qadir yang bernama Abdul Razak pada tahun 528 Hijriah sampai dengan 603 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1134 sampai dengan 1206 Masehi, sampai hancurnya Baghdad dari tahun 656 Hijriah atau
bertepatan dengan tahun 1258 Masehi. As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggalkan beberapa nasihat menjelang wafatnya. Akhir hayat beliau didahului dengan kondisi kesehatannya yang terus menurun. Kala itu putra-putranya menghampiri dan mengajukan sejumlah pertanyaan. Berilah aku wasit wahai ayahku. Apa yang harus aku kerjakan sepeninggal ayah nanti? Tanya putra sulungnya yang bernama Abdul Wahab. Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab, engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Janganlah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Setiap kebutuhan mintalah kepadanya, jangan berpegang selain kepada talinya. Carilah segalanya dari Allah, jawab sang ayah yang saat itu tengah menghadapi sakaratul maut. Aku diumpamakan seperti batang tanpa kulit. Menjauhilah kalian dari sisiku, sebab aku bersamamu itu hanyalah tubuh lahiriah saja. Sementara selain kalian, aku bersama batinku, sambung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sementara itu putranya yang lain yang bernama Abdul Aziz terlihat akan bertanya kepada ayahnya. Namun belum sempat berucap, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung menyahut, jangan bertanya tentang apapun dan siapapun kepadaku. Aku sedang kembali dalam ilmu Allah. Saya ulangi lagi, aku sedang kembali dalam ilmu Allah. Tak lama berselang putranya yang lain yang bernama Abdul Jabbar bertanya, apakah yang dapat ayahanda rasakan dari tubuh ayahanda? Syekh Abdul Qadir menjawab, seluruh anggota tubuhku terasa sakit kecuali hatiku. Bagaimana ia dapat sakit sedangkan ia benar-benar bersama Allah? Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyambung lagi, minta tolong kepada Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia. Dialah zat yang hidup, tidak akan mati, tidak pernah takut karena kehilangan. Akhirnya kematian pun segera menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menghembuskan napas terakhir di Baghdad setelah maghrib, yaitu pada tanggal 9 Rabiul Awal 561 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Januari 1166 Masehi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat dalam usia 89 tahun. Demikian sejarah singkat waliullah sebagai gurunya para wali. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga sejarah singkat ini bermanfaat agar menambah wawasan kita semua. Tapi yang jelas barangkali masih banyak kekurangan. Sekali lagi mohon sarannya agar sejarah ini senantiasa dikenang sepanjang masa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.